kegiatan yang ada di kantor. Yang pertama, mesin absensi. Berfungsi untuk mencatat kehadiran karyawan di kantor. Tata cara pengoperasiannya yang pertama, tempelkan jari pada bagian tengah layar. Yang kedua, tekan jari rata dengan permukaan layar. Yang ketiga, apabila telah dilakukan maka telah terverifikasi kehadiran karyawan. Yang kedua, printer. Berfungsi untuk mencetak dokumen dari komputer. Tata cara pengoperasiannya, 1. Pastikan stapler listrik telah tersambung dengan baik. Yang kedua, letakkan kertas pada posisi yang tepat setelah steker tersambung. Yang ketiga, jika menggunakan tinta infus, pastikan tinta sejajar dengan cartridge. Yang keempat, selalu mematikan printer setelah digunakan. Apabila ada terjadinya kendala pada saat mengeprint, yaitu kertas macet, maka yang akan kita lakukan adalah mengecek print tersebut. Langkah pertama, matikan mesin dan cabut kabel listrik. Yang kedua, buka penutupan, keluarkan kertas. Yang ketiga, pastikan bahwa kertas macet tidak berada di bawah penahan cartridge fine. Yang keempat, tahan kertas macet dengan tangan jika kertas tergulung, tarik keluar. Yang kelima, tarik kertas secara perlahan untuk tidak merobeknya. Yang keenam, pastikan bahwa semua kertas macet telah dikeluarkan. Yang ketiga, filing cabinet berfungsi untuk melakukan penyimpanan arsip-arsip data. Tata cara pengoperasiannya, sebelum arsip disimpan ke laci, terlebih dahulu arsip-arsip tersebut dimasukkan ke dalam folder atau map. Penyimpanan arsip dalam laci sebaiknya tidak ketat atau padat karena diperlukan ruang yang longgar untuk memasuki arsip di dalam laci. Yang keempat, penghancur kertas atau paper shader. Alatnya seperti ini, berfungsi untuk menghancur kertas menjadi potongan-potongan kecil. Nah, cara pengoperasiannya, yang pertama, siapkan mesin dan kertas yang akan dihancurkan. Terlebih dahulu, kita hilangkan paperclip dan staples yang ada pada kertas. Yang kedua, masukkan kertas ke dalam mesin dan tekan tombol on agar mesin nyala dan siap memotong. Yang ketiga, setelah selesai, tekan tombol off. Ambil potongan kertas yang ada di dalam kotak mesin untuk dibuang. Yang kelima, LED proyektor. Ini adalah contoh alat LED proyektor. Berfungsi untuk menampilkan resolusi layar lebih besar dari ukuran layar komputer normal apabila dilakukan rapat kantor. Cara pengoperasiannya, yang pertama, hubungkan proyektor dengan listrik menggunakan kabel power. Yang kedua, tekan tombol power. Setelah 2 detik, tunggu sampai indikator berwarna hijau dan display tampilan penuh selama kurang lebih 20 detik. Yang ketiga, sambungkan kabel VGA proyektor ke komputer atau ke laptop yang akan dipakai. Setelah itu, tampilan komputer atau laptop akan dipancarkan lewat proyektor. Yang keenam, mesin fotokopi. Nah, ini contoh alat mesin fotokopi, berfungsi untuk menyalin satu dokumen di atas kertas ke kertas yang lain dalam salinan hitam putih. Cara pengoperasiannya, yang pertama, menekan tombol on untuk menghidupkan mesin. Yang kedua, meletakkan kertas yang akan difotokopi pada kaca yang menjadi tempat fotokopi, biasanya berada di bawah alat scan. Agar hasil bagus, atur posisi kertas dengan bagian tepi atas menempel di garis skala dengan posisi yang tepat di tengah. Yang ketiga, tekan tombol paper slate, lalu atur ukuran kertas. Yang keempat, tekan tombol jumlah kertas yang akan di-copy. Yang kelima, tekan tombol start, tunggu hingga mesin selesai mengeluarkan kertas hasil penggandaan. Yang keenam, setelah selesai, matikan mesin dengan menekan tombol off. Yang ketujuh, mesin penyalin dikte atau transcribing mesin. Nah, ini adalah contoh mesinnya.
berfungsi untuk mencatat suara dari yang didiktekan oleh seseorang dan menyimpan informasi yang bersifat sementara. Cara pengoperasiannya, yang pertama, hubungkan hand control dengan mesin master. Yang kedua, hubungan dalam posisi on. Yang ketiga, lakukan perekaman dengan menekan tombol record. Yang kelima, stop perekam. Yang keenam, tekan tombol playback. Yang ketujuh, listen atau mendengarkan. Kemudian yang kedelapan ada cashbox. Fungsinya untuk menyimpan uang dan disertai kunci ataupun kode supaya hanya orang tertentu yang dapat membukanya. Untuk pengoperasiannya sendiri adalah yang pertama, kunci manual diputar ke posisi open, kedua kombinasikan 2 kali ke kiri dan 1 kali ke kanan, yang ketiga atur kode yang dibuat, dan yang terakhir cashbox siap untuk digunakan. 9 ada scanner. Fungsinya untuk mengescan berkas hard copy menjadi soft copy. Cara pengoperasiannya adalah pertama, pastikan komputer sudah terhubung pada driver printer. Yang kedua, pastikan komputer dan printer sudah terkoneksi. Yang ketiga, taruh dokumen pada mesin scanner. Keempat, buka aplikasi pengaturan pada komputer. Kelima, melakukan scanning dan editan. Dan yang terakhir, simpan dokumen. 10 ada meja. Fungsinya alat untuk meletakkan barang ataupun perantara selama bekerja di kantor. Dan interior dalam ruangan yang bisa mempercantik tampilan ruangan. Untuk pengoperasiannya sendiri, yang pertama pilihlah meja yang sesuai dengan ruangan. Yang kedua, letakkan meja di tempat yang strategis. Yang ketiga, letakkan alat tulis kantor di atas meja. Dan yang terakhir, meja siap untuk digunakan.